Cikal bakal Keraton Yogyakarta. Tanggal 13 Februari tahun 1755. Lokasi ini bernama Kamandungan Lor, dan bangunan di depan sana bernama Bangsal Pancaniti. Ini adalah pintu menuju area Sri Manganti. Di dalam area Sri Manganti terdapat dua bangsal, yang di depan kita ini adalah Bangsal Sri Manganti. Sedangkan di depan sana merupakan Bangsal Trajumas. Berikut cerita singkat mengenai cikal bakal Keraton Yogyakarta. Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini, kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda, seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 atau Kemis Kliwon, 12 Rabiul Akhir 1680 Terajul, menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat ini kita memasuki wilayah Kedaton, disinilah tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bangunan ini merupakan tempat musik orkestra, saat penjajahan Belanda dimainkan dengan alat musik modern. Saat ini juga masih digunakan oleh keraton karena sudah memiliki Royal Orchestra. Tempat musik ini bernama Mandalasana. Di depan pendopo ini tahun 1894, Pangeran Adipati Anom Amengkunegoro bergandengan tangan dengan asisten residen Yogyakarta T.J. Halbertsma. Nampak pohon sawonya sampai saat ini juga masih ada. Lalu di depan kita ini adalah Bangsal Kencana dan Gedong Prabayeksa. Ini merupakan rumah Sri Sultan Hamengkubuwono, namun saat ini Ngarso Dalem tinggal di Keraton Kilen. Bangunan ini disebut Gedong Kuning. Menyambung cerita tentang cikal bakal Keraton Yogyakarta tadi. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari tahun 1755. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain.
Inti dari perjanjian ini kemudian adalah Sultan Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. Tanggal 13 Maret tahun 1755 atau Kemis Pon, 29 Jumadil Awal 1680 Terajul, adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober tahun 1756 atau Kemis Pahing, 13 Sura 1682 Terajul. Dalam penanggalan Tahun Jawa atau TJ, peristiwa ini ditandai dengan sengkalan Mehmet, Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasa Wani. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami pasang surut, utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni tahun 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengkubuwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo, yaitu putra Hamengkubuwono I, yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I. Wilayah kekuasaan kesultanan yang diberikan kepada Paku Alam I meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Adikarto, yaitu Kulon Progo bagian selatan. Daerah ini bersifat otonom dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak tanggal 17 Maret tahun 1813, Adipati Paku Alam pertama mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengucapkan selamat atas berdirinya republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September tahun 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Indonesia. Menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama Republik Indonesia, I.R. Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta. Sempat terkatung-katung selama beberapa tahun, status keistimewaan tersebut semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Bangunan di depan kita ini bernama Gedong Danartapura. Pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping VII hingga Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping VIII,
Gedung ini bernama Sampenhuis, yang digunakan untuk menyimpan minuman anggur. Pada waktu itu anggur disimpan karena keraton masih menyelenggarakan perayaan-perayaan dan jamuan yang mengikuti gaya Eropa, khususnya saat menyambut tamu. Sekarang nama gedung ini adalah Gedong Danartapura. Gedong Danartapura merupakan gedung yang digunakan untuk kantor keuangan keraton. Bangunan di depan kita ini bernama Gedong Patehan. Gedong Patehan merupakan tempat abdi dalam Patehan bertugas menyiapkan minuman bagi keperluan keraton. Patehan termasuk bagian dari dapur istana. Pada masa silam, Patehan bertugas menyiapkan kebutuhan minuman yang sifatnya tidak terjadwal. Oleh karena itu abdi dalam Patehan harus siap sepanjang hari jika sewaktu-waktu sultan dan keluarga menghendaki. Saat ini, semenjak sultan dan keluarga tinggal di Keraton Kilen, peran ini sudah tidak dilakukan lagi. Sekitar tahun 1920 pada bangunan di depan sana dulu terdapat patung Dewi bersayap, saat ini sudah tidak ada. Lampu di depan bangunan juga masih nampak saat ini. Bangunan ini bernama Bangsal Manis. Seperti inilah apabila dilihat dari dekat. Bangsal Manis digunakan sebagai tempat perjamuan makan pada saat menyambut tamu, dan juga saat upacara-upacara adat Keraton Jogja. Pada pot sebelah kanan yang saya lingkari inilah dulu letak dari patung Dewi bersayap. Nampak dudukan patungnya saat ini menjadi dudukan pot. Inilah Gedong Patehan yang merupakan tempat untuk membuat teh keraton yang kita bahas tadi. Pada area ini terdapat dua bangunan utama yaitu Bangsal Kencana dan Gedong Prabayeksa. Kedua bangunan ini merupakan bangunan yang dianggap paling sakral. Bangsal Kencana merupakan bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan upacara-upacara penting, sedangkan Gedong Prabayeksa digunakan untuk menyimpan pusaka-pusaka utama Keraton Yogyakarta.
Bangunan bangsal Trajumas dibangun dengan konstruksi terbuat dari bahan kayu jati dengan bentuk arsitektur limasan, joglo Trajumas Sinom lambang gantung. Bentuk tersebut dicirikan dengan jumlah saka guru yang berjumlah 6. Berdasarkan komponen inilah maka disebut Trajumas, yang berarti timbangan emas. Ini merupakan benda-benda pusaka Keraton Yogyakarta yang disimpan di bangsal Trajumas. Ini merupakan lonceng sebagai penanda jam di keraton.